Kali ini saya akan menjelaskan tentang depth first atau DFS dan implementasinya dalam bahasa C. Dalam contoh yang saya gunakan, yaitu menggunakan array dua dimensi sederhana untuk merepresentasikan graf dalam bentuk matriks. Nah, DFS yang saya gunakan yaitu fungsi yang berbentuk rekursif, di mana dia akan terus mengecek dari kiri kanan, ya dia akan terus mengecek apakah simpul tersebut telah dilewati dan apakah dia berupa simpul. Berikut adalah gambarnya agar lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah representasi graf ini dalam bentuk array dua dimensi atau matriks. Nah, pertama-tama kita kembali ke program. Variabel yang digunakan itu mulai sebagai starting point, vertex sebagai simpul, jumlah simpul, sebagai edges atau sisi, kemudian dilewati ya array untuk menandai apakah dia telah simpul tersebut terlewati, lalu grafnya. Ini bisa diatur besarnya sesuai dengan kemauan tergantung besar graf yang digunakan. Nah, lalu kita kembali ke fungsi main I, J, V1 dan V2. Pertama-tama kita memasukkan jumlah sisi. Banyaknya sisi di graf ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Kemudian kita masukkan jumlah simpul. Simpulnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama-tama yang program lakukan adalah mengisi semuanya dengan 0. Data yang digunakan hanya di array hanyalah sebesar V kali V tambah 1 ya. V kali V. Jadi karena kita menggunakan ini 7, jadi kita bisa menggunakan 8 kali 8. Tapi yang selebihnya saya tidak perlihatkan untuk memudahkan pemahaman, karena dia hanya berisi 0. Lalu kita lanjut lagi. Dia akan mengisi yang berbentuk simpul dengan 1. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sisi. Nah, pertama bagaimana kita merepresentasikannya? Misalkan sisi 1, 2. Ya, yang sisi ini dapat direpresentasikan ke dalam graf dengan 1, 2. Atau karena array tersebut dimulai dari 0, maka kita kurangi dengan 1. Jadi 1, 2 dia indeks dalam grafnya menjadi 0,1. Nah, ini dia mengisinya dengan 1, 0,1, 1, 3, yaitu dia mengisinya dengan 1, yaitu di 0,2, 24, 1, 3, 25 di indeks 1, 4, ini 36 di indeks 25, 37 di indeks 26 ya, di sini. Jadi ini indeks yang pertama itu baris pertama dia simpul pertama dan anak simpul di dalamnya. Yang kedua itu anak simpul kedua dan anak simpul di dalamnya itu kita tandai 1 dan seterusnya. Karena dia hanya berisi 3 simpul yang memiliki anak, hanya 3 simpul yang memiliki anak, sehingga hanya sampai sini. Hanya sampai baris ketiga yang mempunyai angka 1. Lalu kita lanjut ke algoritma DFS. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari misalkan 1 ya. Dia dikurangi 1 karena indeks array itu dimulai dari 0. Nah, kita mulai 1. Nah, karena kita starting point di sini, maka otomatis dia sudah dilewati. Kita tandai dengan dia dilewati. Ini kita tandai dia sebagai dilewati. Nah, karena dia dilewati, otomatis kita print dia dalam jalur. Jadi setelah selesai nanti dia akan mencetak jalurnya secara lengkap, jalur yang telah dilewati. Nah, lalu kita kembali ke sini. Kita mengecek, karena kita tadi mulai di sini, kita mengecek ke kanannya apakah ini dilewati atau tidak, apakah dia berupa simpul atau tidak dalam array. Nah, pertama kita cek di sini 0,0, jadi dia bukan berupa simpul.
Terus kita cek di sini 2,1. Oh ya, di sini dia berupa 1,2, iya ya, 0,1 ya berupa simpul. 1,2 itu dalam bentuk ininya, sisinya. 0,1 dia dalam bentuk arraynya. Nah, kita mengecek apakah dia simpul. Nah, dia simpul, dan apakah dia belum dilewati. Nah, ini tadi ya, karena kita sekarang di J, kan kita mulai dari J0, J1. Nah, sekarang kita ke J1 karena J-nya 1 dilewati J. Jadi kita cek juga di sini apakah dia sudah dilewati belum. Ternyata dia belum dilewati ya. Maka kita dfs kembali. Ya, ingat ya, iterasi ini belum selesai karena kita masih di D2 karena ini bersifat rekursif. Nanti kita kembali ke sini. Kita ke dfs dulu. dfs kita cek dulu anak-anak selanjutnya, anak simpul selanjutnya. Nah, karena kita tadi di sini di simpul kedua atau di array dia 1, maka kita mulai itu sebagai starting point I. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Kemudian kita seperti tadi, karena dia belum dilewati, tapi karena kita mulai di FSJ, maka kita tandain dia sekarang sebagai dilewati. Nah, karena dia sudah dilewati, kita tulis dia sebagai jalur. Nah, lalu karena dia sudah dilewati seperti ini, kita melakukan lagi pengecekan dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan, kita mulai dari J0. J0 di sini tidak ada, J0 di sini tidak ada, J0 di sini tidak ada, dia bukan simpul 0. Nah, kita sampai di sini, ini merepresentasikan ini. Oh, jadi kita tanda yang sudah dilewati ya. Ini sudah dilewati, ini sudah dilewati. Ini sudah, ini kita sementara di sini. Nah, di sini karena ini ada dan dia belum dilewati ya, karena J-nya sekarang 4. 4 J-nya sekarang 3, atau di sini 4 ya, kalau di array kurang 1 jadi 3. Nah, karena dia kosong berarti dia belum dilewati ya. Karena dia belum dilewati, kita lakukan lagi pencarian di sini apakah dia mempunyai anak simpul. Nah, kita mulai lagi dari indeks ini secara rekursif ya. Nah, karena di sini semuanya tidak ada, maka kita kembali lagi ke sini. Nah, karena tadi J-nya sudah di sini ya, J-nya sudah di 4. Oh iya, tadi lupa tandai ya, ini ditandai. Nah, karena kita sudah sampai J-nya 4, sekarang kita lanjut J-nya 5. Karena ketika kita mau cek tadi 4 tidak ada, jadi kita lanjut lagi ke sini, ke yang di indeks 2 ya, simpul 2. Kita lanjut di setelahnya di J di sini J4 atau 1,4 ya. Nah, di situ dia berupa simpul ya, simpulnya. Nah, karena dia berupa simpul, maka dan dia belum dilewati juga ya di sini. Kita sekarang di sini dia belum dilewati juga. Nah, maka kita lakukan dfs lagi di situ. Nah, karena di sini ya 1 2 3 4 5 ya, di sini dia ya. Nah, karena kita masuk ke dfs berarti dia sudah dilewati. Dia sudah dilewati. Lalu kita mengecek, ternyata semuanya 0. Semuanya 0 di sini. Nah, maka kita kembali ke 2 tadi. Kita ke J5, J6 dan J7. Nah, setelahnya ternyata dia 0 semua ya. Dia tidak ada lagi simpul setelahnya. Maka ini yang untuk anak 2 telah selesai. Kita kembali ke
iterasi yang pertama tadi, simpul 1, karena belum selesai. Di simpul 1, iterasi simpul 1, kita tadi terakhir sampai di sini. Di sini ya. Nah, sekarang kita pindah ke sebelahnya. Kita pindah ke sebelahnya. Di saat J3, J2, saat J2, dia apakah ini 1? Ah, dia 1. Apakah dia sudah dilewati? Belum ya, J2 di sini. Apakah dia sudah lewati ya? Dia belum dilewati ya. Maka kita lakukan DFS ya. Kita tandai dia dilewati. Lalu kita lakukan pencarian di simpul tersebut. Kita cari anak-anak simpulnya. Ya. Sini. Kita lakukan pencarian di sini. Ini sudah tidak ada ya. Jadi kita hapus. Nah, di sini kita mulai lagi mengecek dari kiri ke kanan. 1 2 3. Ya, di sini 2 0 0 1 2 3 4 5. Nah, di sini 0 1 2 3 4 5. Nanti di indeks kelima kita saat J sama dengan 5 ya. 0 1 2 3 4 5. Ternyata dia ada yang 1 ya, dan dia belum dilewati ya, dia masih kosong. Maka kita lakukan DFS lagi untuk mengecek apakah dia mempunyai anak di situ. Oh iya, tadi kita lupa menuliskan ini untuk 3. Ya, 3 tadi. Berarti ini sudah kita lewati ya. Nah, lalu kita ke sini. Kita cek lagi di sini. Sini itu merepresentasikan yang 6 di sini ya. Lalu kita cek lagi. 1 2 4 5 6 ya di sini. Nah, semua di sini itu 0 ya. Semua di sini 0. Tapi karena dia sudah dilewati, maka kita tulis ini 0. Tapi dia tidak mempunyai anak, maka untuk iterasi tersebut selesai. Nah, kita lanjut ke iterasi di sini. Nah, karena iterasi di sini itu sudah ya. Terakhir, tinggal ini yang terakhir. Nah, ini belum dilewati ya. Saat J sama dengan ini 6, 6, 6. Dia belum dilewati. Maka kita lakukan DFS pencarian anak. Ternyata dia tidak ada. Dia tidak ada, berarti iterasi untuk pencarian anaknya selesai. Dia tidak dilewati. Nah, maka dia telah dilewati. Nah, sehingga semua telah dilewati. Kita kembali lagi ke sebelumnya sini. Iterasi yang 1 belum selesai ya. Iterasi simpul pertama. Kita lanjut sini, ternyata dia 0 0 0, maka tidak ada tambahan simpul. Jadi ini jalur yang dibuat 1 2 5 3 6 7. Ketika kita menjalankan program, kita memasukkan jumlah sisinya yaitu 6, simpulnya 7. Lalu kita masukkan sisinya 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 3 7. Kita mulai dari simpul 1 tadi. Nah, jadi ini jalur yang akan dia buat. Dia ke 1 dulu, baru ke 2, baru ke 4, baru ke 5. Sudah itu dia ke 3, baru ke 6, lalu ke 7. Itu jalur yang dibuat. Nah, untuk contoh yang di PDF dia lebih rumit lagi. Nah, dia seperti ini. Dia bersambung ya. Itu sama saja DFS-nya. Ya, sebelum kita masukkan di program, kita coba dulu bentuk ya. Dia 1. Jadi karena dia DFS, dia kesini dulu. Jadi 1. Kemudian dia kesini lagi. 1 2 ya. Sini lagi jadi 4. Kemudian dia kesini lagi 8.
kemudian ke sini 9, dia terus mengecek anak ininya ya, kemudian dia ke sini lagi, dia terus mengecek 10. Nah, karena ini yang simpul paling bawah ya, kedalamannya setelah paling dalam, maka kita ke sini lagi, iterasi 2 tadi ya, 25, 5 terus 9. Nah, 9 ini sudah dilewati ya, maka tidak usah kita tulis lagi. Nah, karena dia tidak sudah dilewati seperti dalam program, kita ke sini lagi. Nah, ketiga, iterasi pertama tadi ya, kita lanjut ke simpul pertama, baru 3, baru sudah 3, kita ke sini dulu 6 dulu, 6, lalu kita ke 10, tapi 10 telah dilewati. Nah, maka kita kembali ke simpul 3. Setelah itu di sebelah simpul 3 ya ada 7. Nah, jadi begini urutannya, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 5, 3, 6, 7. Kita coba masukkan dalam program. Jadi jumlah sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia ada 11 sisi. Jumlah simpulnya ada 10. Nah, untuk sisi pertama itu 1, 2, 1, 3, kemudian 2, 4, kemudian 2, 5, kemudian sisinya 3, 6, kemudian sisi 3, 7, kemudian sisi 4, 8, sisi 5, 9, kemudian sisi 8, 9, kemudian sisi 9, 10, kemudian sisi 6, 10. Oh, kita tulis salah ini ya. Nah, ini saya salah tulis, harusnya di sini 10 ya, 11, 10, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 2, kita sudah ketiga ya, 3, 6, 3, 7, 4, 8, 5, 9, 9, 8, 9, kita langsung 6, 10 dulu ya, 6, 10, 8, 9, 9, 10. Nah, kita mulai dari simpul mana? Kita mulai dari simpul 1. Nah, seperti yang kita lihat, jalur yang itu sama ya, 1, 2, 4, 8, 9, 10, kemudian 5, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 7. Jadi sekian penjelasan saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.